semacam itu faktornya sebenarnya apa, Mbak? Dari orang yang ketika baca buku sedikit terus bosan. Sebenarnya faktornya apa sih? Ketika sedang membaca dengan sambil membaca sambil mendengarkan musik, jadi pakai earphone, headset dan sebagainya. Sebenarnya itu dianjurkan atau tidak? Karena kan kita punya bahasanya kita menggunakan dua kemampuan, iya. Melihat, membaca, mendengar, telinga kan. Itu bagaimana menurut Mbak Ida? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Jakwir Pokemon berada, kembali lagi di podcast Pokemon. Pokoknya Moni. Ya. Nah, pembicara kita kali ini siapa, Mas Vicky? Kali ini pembicaranya merupakan wanita inspiratif yang tentunya ini bergerak di dunia apa, Pak? Beliau ini adalah orang yang membukakan cakrawala. Wih, luar biasa. Karena ada istilah itu buku adalah jendela dunia. Nah, ini biar penasaran ya, pembicara kita pada kali ini, biar memperkenalkan sendiri. Siap. Langsung saja kita sambut. Oh ya, kita sambut pembicara kita pada kali ini. Applause. Oke, baik pemirsa Pokemon, Jakwir Pokemon dimanapun berada. Aduh, ini saking semangatnya sampai saya glibet. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah berada dengan narasumber kita yang luar biasa. Tentunya di podcast Pokemon kita menghadirkan sosok wanita inspiratif. Nah, kali ini dengan pembicara kita Mbak Mbak Ida. Silakan Mbak, bisa sedikit memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nida Himatul dan sekarang sebagai pustakawan. Walaupun belum tersertifikasi pustakawan. Iya. Sebelumnya saya itu kita awali ya gimana kenapa tiba-tiba jadi pustakawan atau kerja di perpus gitu kan. Kalau awalnya itu kan dari SMA nih, biasanya lulus tuh bingung kan mau ngapain gitu. Ambil jurusan apa? Kalau jurusan yang kayaknya kalau teknik terlalu mainstream gitu. Dan biasanya kebanyakan cowok gitu ya. Dan kayaknya juga bukan bidangnya dan bukan minatnya gitu kan. Terus akhirnya karena dari SMP mulai suka dengan buku dan penasaran gitu kan. Makin lama baca buku, tahu gimana kayak karakteristiknya, dan kayaknya kok makin lama kayaknya lebih tertarik ke buku ya gitu. Iya. Terus akhirnya dan ternyata baru tahu ada tuh yang namanya ilmu perpustakaan yang mengenai buku itu juga. Dari situ awalnya coba ya daftar dan keterima di salah satu perguruan tinggi. Nah, teman-teman Pokemon tadi sudah sedikit memperkenalkan ya bahwa narasumber kita pada hari ini itu seorang pustakawan. Nah, untuk tadi profil lengkapnya ya nanti bisa dikepoin ya di IG-nya ya Mbak. bisa. Nah, nanti jangan lupa di DM ya Mbak. Apa nggak usah Mbak? Boleh kalau mau tanya-tanya masalah buku dan bacaan itu bisa tanya-tanya. Nah, ini Mbak mengenai buku nih, saya pengen sedikit. Kadangkala kan orang ada yang minat buku, yang tentunya sangat minat sekali, dan kadangkala hanya membaca itu yang cuma sekedar berapa kata, kalimat, terus bosen. Nah, sebenarnya tipe-tipe orang di dunia ini, apakah kebanyakan orang-orang yang semacam itu faktornya sebenarnya apa, Mbak? Dari orang yang ketika baca buku sedikit terus bosan. Sebenarnya faktornya apa sih? Kalau dari faktor yang kalau kayak baru baca setengah halaman aja udah ngantuk kok, udah bosan, udah sepaneng gitu kan biasanya. Itu lebih karena kurang kebiasaan baca aja sih. Karena kurang baca dan kurang baca yang lebih utamanya. Karena kalau udah kurang baca dan dibiasakan, nantinya juga kayak lama-lama menikmati kok. Baca buku tuh ternyata nikmat juga ya. Dan ternyata bikin senang juga ya gitu. Tapi menurut Mbaknya nih, kadang kalau saya zaman dulu itu lebih sering
buku-buku yang ada gambarnya kayak gitu. Dan komik ya. iya, jadi kayak seringnya itu lebih tertarik pada buku-buku yang ada animasi gambar. Sebenarnya itu berpengaruh nggak sih kepada minat seseorang pada membaca? Minat membaca itu tidak serta-merta sama hanya buku yang isinya tulisan aja. Nih, membaca ya itu bisa apapun yang dibaca dan ya itu bergantung dengan sendiri dan kemauan dan apa sih tujuan membaca itu sendiri. Nah kayak tadi kan kayak Mas Vicky nih kayak suka kayak di animasi atau komik, ya itu manfaatnya juga ada sebenarnya kayak menambah imajinasi. Kalau ada tugas untuk menulis itu nggak terlalu bingung dengan yang namanya kosakata, nggak terlalu bingung apa itu ejaan ataupun tanda baca itu sangat membantu kok. Walaupun itu kayak kelihatannya kok apa sih bacaannya gitu aja, itu enggak. Semua bacaan itu amat bermanfaat gitu sebenarnya. Oh iya. Jadi memang kita kadangkala juga perlu ya memperhatikan isi buku kita sebenarnya ya yang ingin kita baca. Nah kemudian ini Mbak berkaitan dengan ini kita sebagai mahasiswa nih. Sebenarnya kita kadang nggak punya duit nih, namanya mahasiswa ya. Sebenarnya kalau kita bacanya itu misalnya buku-buku yang katakanlah itu buku yang hanya belinya itu tidak inilah kepada penerbitnya, iya kayak gitu. Nah itu sebenarnya dalam peraturannya itu diperbolehkan tidak sih sebenarnya? Iya, kadang kan misalnya buku ini yang penting murah wis tak tuku wae kayak gue. Tak beli aja kayak gitu. Kalau dalam peraturan otomatis melanggar karena setiap buku itu ada hak melanggar ya. Nah, itu teman-teman, ini yang sering tuku buku loakan, terutama Padekan dulu katanya sering. Atas kekayaan intelektual kan setiap buku itu dimiliki. Nah, bedanya kalau kita bukan reseller. Buku yang sebenarnya udah dibaca dan buku yang sudah tidak dibaca untuk dijual itu tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Karena itu asli. Bukan buku yang dibacakan dari kertas, isi dan segala macam itu udah berantakan. Itu nggak masalah. Karena itu bukunya ya masih dalam bentuk buku original dari original ya. Oh, berarti kalau misalnya kita punya buku dari penerbit langsung, kita fotokopi itu tidak boleh. Tidak boleh teman-teman. Tapi melanggar ya itu. Tapi kalau kita belinya bekasan itu boleh ya? Masih bisa. Itu masih bisa. Nah kalau misalkan ini Mbak, kita kadangkala tadi masih dalam ranah mahasiswa yang bokek, kerek, semuanya lah. Nah ini tidak punya uang. Tips apa lagi nih agar kita tidak ya tadi terjerumus pada hal-hal seperti itu. Yang bacakan ya. Iya. Ya sekarang ada yang namanya Ipusnas ya. Itu perpustakaan nasional digitalnya. Kalian bisa daftar di situ, bisa daftarnya gratis, bisa baca buku digitalnya itu di situ. Ada juga perpustakaan Ismail Marzuki, itu digitalnya juga banyak. Ataupun di perpustakaan daerah ataupun desa dan beberapa itu kan udah banyak nih yang ada perpustakaan desa atau perpustakaan daerah yang keliling-keliling ke sekolah ataupun ke tempat-tempat tertentu. Itu bisa tuh dibaca di situ. Terus tahu juga kalau di hari Minggu biasanya itu ada tuh kalau namanya jalan-jalan gitu ya. Iya, itu juga bisa. Berarti dalam bentuk elektronik sekarang sudah tersedia. Sudah tersedia semuanya. Dan punya sosmed kan pastinya teman-teman ini. Punya lah. Punya dong. Itu kalian bisa cari aja di sosmed apapun, entah TikTok, entah IG, entah Twitter nih, biasanya banyak yang nge-tweet. Itu juga kadang sering kok teman-teman Twitter tuh ataupun sosmed lain juga ceritain pengalamannya apa atau resensi gitu ya. Habis baca buku ini, habis buku ini manfaatnya apa, itu banyak di sosmed-sosmed. Yang penting kita juga ada kemauan untuk mencari. Betul. Gitu. Tapi itu free semua ya Mbak? Maksudnya buku-buku yang kita cari? Iya, free semua. Ya? Oke teman-teman, jadi ini bisa dimanfaatkan ya kemudahan akses teknologi untuk tadi. Jadi tidak ada alasan kalian tidak punya uang kemudian malas untuk belajar ya. Ternyata elektronik buku sekarang sudah tersedia. Nah pengalamannya tadi dari narasumber kita sudah luar biasa. Kalau boleh tahu Mbak, mendapatkan ilmu pustakawannya itu di mana sih? Salah satu perguruan tinggi
di Iya, Jawa Tengah. di Jawa Tengah. Lebih tepatnya di Semarang. Semarang. Jadi ternyata Semarang juga memiliki sebuah momen ya, di mana narasumber banyak kita momen. ya banyak momen di sana. Boleh sedikit diceritakan apa yang membuat jenengan tertarik untuk mencari ilmu ya di Semarang? Semarang. Iya. Kalau mencari ilmu di Semarang itu karena ya tidak jauh dari rumah gitu loh, masih sama-sama Jawa Tengah, Masih cuman sama ya. masih terjangkau gitu loh. Dan dari segi mungkin pergaulan juga masih nggak terlalu Beda jauh lah ya. beda jauh gitu. Karena sama-sama Jawa Tengahnya aja Iya. gimana dan tahu bahasanya itu. Dan untuk apa ya, dari segi suasana. Apalagi kalau malam teman-teman kalau mau ke Semarang, jangan lupa ke daerah Sendang Mulyo ataupun Tembalang, itu kalau malam enak suasananya. Oh ya, ini wajib ya bagi teman-teman yang kuliah di Ke Semarang ya, ke daerah tadi yang disebutkan. Nah kemudian kalau misalkan teman-teman kan kadang teman-teman saya khususnya yang ada di Jawa maupun di luar Jawa, khususnya Jakarta, terkenalnya Semarang ini bukan hanya dalam tadi suasana maupun pergaulan, katanya makanannya atau kulinerannya itu murah-murah. Benar nggak sebenarnya, Mbak? Kalau murah-murah itu bergantung dengan wilayahnya ya. Wilayah. Oh iya. Kalau kalian tiba-tiba ke daerah Tugu, otomatis mahal. Oh iya. Kota Tua mahal. Terus Tembalang juga agak mahal gitu. Tapi kalau daerah kampusnya mungkin agak miring harganya. Kalau daerah kampus itu agak miring lah. Oh iya. Biasanya makanan terfavorit nih di Semarang apa, Mbak? Kayaknya. Favorit. Kayaknya semua mahasiswa akan sama di jawabannya. Apa, Mbak? Geprek. Iya sih, itu geprek ya sih. Geprek ya. Dimanapun berada sekarang geprek. Dan katanya sekarang cowok kalau udah makan seblak bukan cowok. Aduh, itu namanya apa ya? Bukan makan cowok. Apa sih namanya? Mau kotak-kotakan ya? Iya, mau kotak-kotakan. Justifikasi itu enggak. Udah. Makanan ya. Jadi Semarang tadi teman-teman mahasiswa ya tadi sering ada kegiatan-kegiatan yang ada kegiatan berat dan di samping itu pengen yang praktis, akhirnya geprek kayak gitu ya, Pak. Nah, teman-teman semua Pokemon dimanapun berada, agar pertanyaan ini lebih dalam lagi dan mengupas berbagai triks dan tips nih. Nanti sebentar lagi akan dikupas secara rinci oleh siapa lagi kalau bukan Pak Didik. Ya, kembali di sesi kedua bersama saya, Didik Trisetioko. Tadi sudah ditanyakan ya oleh Mas Vicky. Ini lanjut nih pertanyaannya buat Mbak Nida. Panggilannya familiar Mbak Nida ya? Ya, kalau di sini Nida. Oke. Kalau di tempat lain? Kalau tempat lain pakainya nama tengah, Pak. Apa Himatul. Itu? Himatul. Iya. Lebih suka Mbak Nida atau Mbak Himatul? Nida aja nggak apa-apa. Oke, wes. Lebih singkat dan praktis. Oke. Jadi gini, Mbak Nida, tadi ngomong-ngomong masalah kuliner di Semarang ya, yang disukai yaitu adalah geprek. Orang praktis. Orang praktis dan nggak perlu bingung-bingung. Ini kita cari tempat ke mana ya? Kayaknya kalau di situ rame, kayaknya kalau situ suasananya agak kurang gitu. Iya. Lagi-lagi geprek gitu. Geprek ya. Dan sekarang memang kelihatannya geprek itu sudah familiar ya, di mana-mana ada. Ya, ada. Kalau kita kelaparan di tengah jalan dalam sebuah perjalanan tuh kayaknya ditemui gampang. Gampang ya. Oke, Mbak Nida, ini sekarang sudah menjadi pustakawan. Kalau bisa dibilang. Bisa dibilang. Karena masih nunggu sertifikasi ya, Pak. Iya, kan tinggal menunggu saja. Nah, ini bicara tentang dunia perpustakaan nih. Tadi sudah dikupas tentang sedikit kehidupannya Mbak Nida ketika menimba ilmu di Semarang ya, di Kota Semarang. Nah, sekarang Mbak Nida sudah bekerja dan menjadi pustakawan, walaupun sertifikatnya sedang menunggu. Ya. Masih menunggu. Tentang dunia perpustakaan nih, kira-kira ada ini enggak kayak semacam apa ya, bahwa dalam dunia perpustakaan itu ada sesuatu yang menarik untuk disampaikan ke cakwir Pokemon. Kenapa harus ada perpustakaan? Kenapa harus ada perpustakaan? Iya. Biar dunia pendidikan tidak runtuh. Oke. Pastinya karena tidak
kalau dunia perpustakaan hilang ataupun tidak ada, kan nggak mungkin tuh Pak, ilmu-ilmu yang ada itu bisa tertata dengan rapih dan disampaikan gitu. Oke. Memang tadi saya sudah menyampaikan di awal ya bahwa buku itu adalah jendela dunia. Jendela itu bahasa Inggrisnya Windows. Ya, jadi karena ini adalah buku jendela dunia, berarti perpustakaan itu adalah aulanya dunia. Bener gak sih? Capek ah. Bener ya? Nah, maksudnya begini, dari buku kita bisa melihat cakrawala tentunya dalam artian pengetahuan tersampaikan juga lewat buku, betul ya? Bahkan ayat Tuhan yang pertama turun itu adalah Iqra, bacalah. Nah, ini menurut Mbak Nida, bagaimana cara untuk meningkatkan minat baca, khususnya bagi para mahasiswa atau mungkin bagi dosen? Iya kan? Bagaimana ini tips dan triks? Kalau kayaknya kalau khususan gitu tuh agak susah ya Pak, gimana tips dan triknya. Kalau tips dan triknya pasti tidak menunda apabila kalau mahasiswa nih Pak, tidak menunda mengerjakan tugas. Oh ya. Karena otomatis kalau tugas dikerjakan nggak mungkin hanya membaca satu referensi. Iya. Nggak mungkin banget. Berarti jangan menunda, dan biasanya itu mahasiswa yang malas itu buat baca itu karena kan udah malas duluan karena mungkin dari bukunya nggak menarik, padahal itu setiap buku ataupun tugas yang harus dikerjakan itu sangat membantu dia di masa depannya. Nah, kadang mahasiswa sendiri itu belum sadar akan hal itu. Oh iya. Taunya kayaknya mahasiswa ya udah datang, kerjakan tugas atau pulang. Padahal itu enggak sama sekali. Harusnya itu ada motivasinya juga sih dari mahasiswa itu tersendiri. Nah, ini menyambung pertanyaan tadi ya, Mbak Ida. Karena membaca itu menurut saya sangat penting ya. Bagaimana supaya kita itu merasakan itu bahwa membaca itu asik. Nah, jadi gini, kadang ada yang walaupun ini juga kita bisa debat ya di sini, maksudnya ini sesuatu yang debatable. Membaca itu kadang dinilai oleh sebagian orang, saya katakan sebagian orang lah, itu aktivitas yang membosankan. Nah, apalagi membaca yang memang seharusnya itu menjadi insight bagi kita ya, knowledge dalam kita learning, kita belajar, ya kita mencari sesuatu yang memang itu sangat berguna bagi masa depan kita. Tapi seakan-akan itu membosankan bagi kita. Tapi bertolak belakang ketika yang dibaca itu adalah media sosial atau medsos atau statusnya orang lah, stalking lah. Kenapa kita ketika membaca buku yang seharusnya itu menjadi sumber pengetahuan bagi kita kok rasa membosankan, tapi membaca media sosial atau medsos ya Facebook dan sebagainya kok bahkan sampai terlena. Ini ada apa ini menurut Mbak Dida, ada apa ini? Kalau dalam kayak misal baca buku kayak malas itu mungkin itu biasanya dari adanya tuntutan. Oh ya biasanya karena baca buku itu karena tuntutan dan harus misal harus kamu harus baca buku halaman sekian dari sekian, karena ada tuntutan itu biasanya kadang malas. Kecuali kayak tiba-tiba pengen baca atau baca apa aja deh gitu kan. Entah itu biasanya nih kalau cewek-cewek nih kan biasanya ada nih yang misalnya K-pop gitu, suka K-pop atau drama atau segala macam. Nah, dari situ tuh biasanya mereka bisa membaca alternatif cerita dari karakter ini gitu. Itu malah lebih suka karena ya itu sebelumnya tidak ada tuntutan gitu biasanya. Oh iya. Ini analisis yang bagus ya dari Mbak Nida, karena yang perlu digarisbawahi adalah tuntutan. Biasanya ada tuntutan. Padahal tuntutan tersebut akan membantu dia di masa depan. Nah, dia melupakan ini. Nah itu. Masa depannya ini untuk motivasi ini gitu. Ini bagi para cakwir Pokemon, kita punya panggilan kesayangan ya. Pemirsa Pokemon itu cakwir.
Nah, kebanyakan kan Jakwir Pokemon juga para akademisi ya, mahasiswa. Ini bagi para mahasiswa apalagi yang sedang skripsi ya. Nah, Nah, ini ini nih untuk silakan, skripsi silakan. nih. Banyak-banyak membaca untuk memenuhi atau membantu dalam mengerjakan skripsinya. Banyak-banyak membaca walaupun kayak aduh baru beberapa kalimat bosen, berhenti kayak sejenak misal berapa 1-2 menit itu cukup lah gitu. Terus nanti diusahain dipaksa untuk baca referensi ya sebanyak mungkin. Oh iya, Karena itu iya. akan membantu pastinya. Oke, ini lanjut pertanyaan Mbak Nida, menyambung yang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi tentang membaca ini ya, karena kan memang banyak penelitian terutama di FKIP itu yang meneliti tentang minat membaca. Variabel-variabel minat membaca banyak diteliti di penelitian FKIP, Fakultas Keguruan. Nah, saya mau tanya begini, Mbak Nida, sebagai seorang pustakawan ya, di Universitas Muhadi Setiabudi, ketika sedang membaca dengan sambil ya, membaca sambil mendengarkan musik, jadi pakai earphone, headset dan sebagainya. Sebenarnya itu dianjurkan atau tidak? Karena kan kita punya apa ya bahasanya? Kita menggunakan dua kemampuan, Iya. melihat, membaca, mendengar, telinga kan. Itu bagaimana menurut Mbak Nida? Kalau menurut saya, apabila benar-benar fokus baca, maka indera pendengaran sama sekali tidak berpengaruh, Pak. Oh. Karena dia fokus baca. Tapi kalau tiba-tiba udah agak tensi atau minatnya udah agak, aduh kayaknya capek dia baca, itu malah lebih ke indera pendengaran lebih. Pendengaran ya. Iya, termasuk. Jadi menurut Mbak Nida memang dianjurkan kalau membaca fokus membaca saja, tidak usah pakai headset, earphone dan sebagainya. Kecuali dalam suasana mungkin karena berisik, karena bisa aja pakai headset untuk meredam suara dari luar itu tidak dipermasalahkan. Jadi headsetnya itu tidak dinyalakan, musiknya hanya sebagai penghambat telinga. Misal lagi di pasar ya. Iya, bisa juga itu. Kan nggak mungkin dalam perpustakaan berisik ya. Di perpustakaan umum juga ada tulisan dilarang berisik gitu ya. Dan dilarang melakukan aktivitas yang membuat berisik ya, Bik ya. Oke. Ini Mbak Nida. Karena memang kita bicara tentang membaca asik ya. Sebetulnya maksudnya pembicaraan ini bisa dieksplor, digali atau dieksplor lebih dalam. Apalagi pembicaranya Mbak Nida. Wah. Karena kita bicara tentang temanya adalah tentang dunia pustaka ya, terus kemudian di dalam perpustakaan juga ada aktivitas membaca tentunya ya. Ini saya mau tanya ke Mbak Nida. Kira-kira Mbak Nida sendiri lebih suka membaca tipe buku yang seperti apa? Tipe buku, kalau saya lebih suka novel sih Pak. Novel ya? Novel itu pertama. Yang kedua itu komik. Komik yang banyak gambarnya? Banyak gambarnya. Iya. Yang ketiga itu sejarah. Buku sejarah? Buku sejarah. Oke, yang narasinya kuat ya? Iya, kuat. Biografi. Oh, biografi seseorang ya? Seseorang juga. 4 itu sih Pak. 4 itu ya? Misal contoh, ini saya tertarik nih yang terakhir ini. Misal buku biografi. Buku biografi apa yang sudah, atau mungkin yang membuat Mbak Nida tertarik, contohnya bukunya siapa? Membahas tentang siapa? Cokro Aminoto. Wih. Pendiri bangsa. Host Cokro Aminoto. Bahkan ada filmnya. Iya, ada film. Nonton ya? Kebetulan saya belum nonton, Pak. Belum nonton. Padahal udah ada di OTT ya, itu saya belum nonton gitu. Karena memang sebenarnya juga orang-orang yang suka sejarah begitu ya, pasti juga minat baca tentang buku-buku yang tipikalnya biografi ya. Iya. Itu lebih tinggi biasanya, ya kan? Iya. Nah, tadi buku biografi yang dibaca dan digandrungi dan disenangi Mbak Nida adalah buku biografinya Cokro Aminoto. Kan host ya. Host Cokro Aminoto. HOS-nya tahu nggak singkatan apa? Lupa. Karena aku kalau nggak salah ya. Kalau salah nanti ditit ya, di sensor gitu. HOS itu Haji Umar Said. Host Cokro Aminoto, HOS Haji Umar Said. Nanti kalau misal salah ditit aja.
Benar ya. Karena saya juga kadang lupa-lupa ingat. Karena ini kan masalah nama ya. Kadang nama itu kan tidak terlalu urgent dalam sebuah narasi atau peristiwa sejarah. Ya walaupun kadang penting juga sih. Tapi yang digali itu biasanya malah pemikirannya. Benar ya? Iya, benar. Selain itu, buku biografi Cokroaminoto itu ada lagi mungkin? Karena sekarang lebih banyak baca novel, ya. saya udah ini ya. Iya, udah agak ini. Novel itu kan gambarnya sedikit tuh. Iya. Banyak kan tulisan. Apa nggak bosan? Sama sekali enggak karena biasanya setiap novel atau cerita itu punya kilas balik yang menarik juga. Si karakter A ini sebelumnya itu kenapa misal masa sekarang nih karakter A kok dia agak pemarah ataupun susah didekati sama orang gitu kesannya. Ternyata masa lalunya karena dia dulunya pernah dikecewakan oleh teman terdekat, makanya ya di masa sekarang dia ada ya itu kayak bukan menghindari ya, membatasi gitu. Jadinya kalau bertemu dengan orang kayaknya saya juga nggak perlu judge gitu. Kok ini orang susah ya gitu. Kayak lagi-lagi ya perspektif karena dari novel bisa untuk kehidupan juga. Oke, jadi kadang relate ya dengan kehidupan yang kita rasakan di kehidupan nyata. Oke, Mbak Nida, ini pertanyaan terakhir nih. Durasi sudah mau habis ya, Mas Vicky ya? Nah, ini pertanyaan terakhir, biasanya pertanyaannya harus pamungkas. Atau mungkin pertanyaannya tidak bermutu. Mbak Nida, nih selain tadi membaca, tadi kita kan bicara tentang membaca tadi ya. Kadang kemampuan membaca juga berkorelasi dengan kemampuan menulis. Ya kan? Atau bahasanya membuat buku lah ya. Mbak Nida sudah punya karya buku? Belum ya? Belum ya. Oke. Ini buat Cakwir Pokemon dimanapun berada. Kalau ada yang pengen membuat buku begitu ya. Terutama mungkin Cakwir Pokemon yang ada di Indramayu ya. Kalau mau membuat buku, segera datanglah ke kantor urusan agama. Karena di situ akan dicetakkan 2 eksemplar buku ya. Namanya adalah buku nikah. Jadi kayaknya Cakwir Pokemon ada ya penonton setia dari Indramayu ya? Ada. Wajib nonton. Nanti video episode 19 ini langsung di-share ke beliau ya. Oke. Jadi gini Mbak Nida, kemampuan membaca dan kemampuan menulis menurut Mbak Nida itu berkorelasi ya? Nah, karena ini kan sebenarnya 2 kemampuan yang sebenarnya ini sangat saling melengkapi ya. Saya yakin orang yang sering membaca dia juga akan pandai juga untuk menulis. Begitu juga sebaliknya. Orang yang pandai menulis pasti juga pandai membaca. Mungkin buat Cakwir Pokemon closing statement Mbak Nida untuk meningkatkan kemampuan itu biar lebih termotivasi dan semangat. Dikasih jargon atau dikasih apalagi diulangi lagi tips dan triksnya atau mungkin dikasih kayak tagline itu monggo bebas. Saya kalau tagline ya, kalau tips itu dibiasakan dan dipaksakan. Oke. Ya itu sih. Karena kalau dipaksakan dan akhirnya kalau tidak dipaksakan, nggak ada tuh yang namanya dibiasakan. Nah dari dibiasakan itu yang nantinya membaca itu jadi sebuah hal yang biasa. Bahkan kalau di negara lain, ini boleh saling meng-cross-check ya, di Jepang ya. Bahkan orang di Jepang itu ketika di kereta dia bawanya buku ya. Berdiri, ketika memang dia berdiri ya, atau mungkin duduk sambil membaca. Iya. Dan itu kayaknya hal seperti itu jarang ditemui di Indonesia. Negara Konoha. Oke, tadi boleh saya simpulkan ya, tadi yang disampaikan oleh pembicara kita Mbak Nida tentang membiasakan dan dipaksakan, berarti ini tentang bagaimana kita mendisiplinkan diri ya, agar segera membiasakan juga
dan dipaksa juga. Berarti kita memang harus keras kepada diri kita Diri sendiri, sendiri, gitu ya. Agar kita harus disiplin tentunya. Karena ini apa yang kita lakukan untuk kita juga akan kembali ke kita dan masa depan. Oke, ini obrolan yang sangat bermanfaat dan patut untuk di-sharing ya. Terima kasih Mbak Nida. Nanti apa momen-momen berikutnya bisa ngobrol lagi di podcast berikutnya dengan tema-tema yang lebih spektakuler. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Monggo Mbak Nida. Baik, sudah kita lalui bersama ya perjalanan kita hari ini. Ternyata podcast 30 menit tidak terasa ya. Serasa berapa hari seperti itu ya. Karena kita tadi menyelami banyak arti mengenai Iqra seperti itu Pak. Walaupun sedikit tapi semoga bisa ada manfaatnya untuk setiap Pokemon dimanapun berada. Nah tadi ada hal yang menarik Pak menurut saya. Gimana? Nah, tadi suatu hal yang menurut kami tidak sukai itu harus ada sebuah paksaan dulu Pak. Agar apa? Ternyata Ahar nantinya bisa terbiasa. Apalagi dalam hal membaca. Seperti itu ya Pak. Nah. Semangat ya bagi cakwir Pokemon dimanapun berada. Harus tetap semangat apalagi dalam menuntut ilmu. Nah, kita sudah membahas ya bahwa harus dibiasakan nih membaca dan enjoy tentunya ya Fik ya. Menyenangi ya, menyukai terus kemudian sampai bisa fun gitu ya. Akhirnya ketika sering membaca dan banyak literasi yang masuk terhadap apa yang sudah masuk terhadap diri kita, tentu itu akan menjadi bekal di masa yang akan datang. Nah, kemudian satu lagi nih tambahan untuk teman-teman. Tetaplah menjadi diri seperti layaknya gelas terbuka, Pak. Apa itu? Nah, ini sangat menarik ya. Jadi teman-teman semua di sini setiap Pokemon, jadi ketika kita ingin membaca buku, ya terima apa yang ada dalam isi buku itu, ya terima dulu dan hayati setiap maknanya. Jadi layaknya kita gelas seperti gelas terbuka. Jadi apa ilmu yang ada di buku itu bisa masuk ke dalam diri kita seperti itu. Jadi jangan merasa seperti gelas yang sudah penuh. Keren apa? Keren banget. Ini hari ini closingnya bagus ini dari Mas Vicky ya. Ini gak usah lama-lama karena sudah penutup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.